Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Harisman dengan NIM 220450002 dari Program Studi Pendidikan Geografi Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya mengenai konsep dasar geografi menggunakan metode OSO Olotas. Silakan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak semua. Oke, pada kelas kita kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar geografi. Oke, pada kelas kali ini adakah dari anda yang tidak masuk kelas? Oh, berarti hari ini semuanya ada di anda. Oke, pada kesempatan kali ini, kelas kali ini Bapak akan membuka kelas kita dengan materi konsep dasar geografi. Oke, anda semua, sebelum masuk ke materi mengenai konsep dasar geografi, Bapak mau tanya kepada Ananda, dengan kemajuan teknologi ini pasti Ananda telah dimanjakan oleh belanja online atau aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan geografi di dalamnya. Contohnya, ketika Anda memesan makanan melalui GoFood, pasti Anda akan ditanyai oleh kurirnya lokasi Anda yang lebih tepat. Dalam penanyaan lokasi ini, itu telah membahas mengenai konsep dasar dari geografi. Lalu kita akan belajar mengenai konsep dasar ini, Anda semua. Konsep dasar geografi itu terdiri dari 10. Lalu aku akan menjelaskan apa itu konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi adalah cara kita memandang alam geografis tempat kita hidup saat ini. Nah, karena konsep dasar geografi itu terdiri dari 10, maka kita akan membahas yang pertama ya. Yang pertama adalah konsep jarak. Sebelumnya, konsep dasar geografi yang jarak ini adalah konsep yang berkaitan panjang satu objek dengan objek lainnya. Konsep jarak ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut maupun jarak relatif. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya konsep jarak ini dapat berhubungan antara satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya jarak dari kampus ke rumah. Lalu jarak ini terbagi dua juga ada. Selanjutnya adalah jarak relatif dan juga jarak absolut. Jarak absolut adalah jarak yang dalam satuan tertentu atau jarak sebenarnya. Misalnya dari kota Padang ke kota Solo memakan jarak tempuh sekitar 72 km dengan jarak tempuhnya itu sekitar 1,5 jam. Nah, itu dinamakan dengan jarak absolut. Selanjutnya kalau kita membahas mengenai jarak relatif, yaitu jarak yang oleh itu daerah sekitarnya. Misalnya karena dari Padang ke Solo tadi memakan jarak tempuh sekitar 70 km, lalu karena adanya macet atau kecelakaan di jalan, sehingga yang awalnya kita berangkat itu sekitar 1,5 jam doang, karena ada kendala di perjalanan, maka jarak kita akan memakan 2 jam atau lebih. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep kedua, yaitu mengenai lokasi. Dari apakah Anda mengetahui apa itu konsep lokasi? Nah, akan kita bahas mengenai konsep lokasi. Konsep lokasi adalah konsep yang membahas letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Pasti bingung nggak bagaimana konsep lokasi ini? Berarti konsep lokasi ini berkaitan dengan letak suatu tempat pada permukaan bumi. Misalnya kan Universitas Negeri Padang ini terletak di air tawar, maka lokasinya berada di air tawar. Nah, lokasi juga terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama kita memasuki lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur.
Contoh lokasi absolut tersebut adalah letak Indonesia secara astronomis, yaitu 6 derajat di utara, 11 derajat di selatan, dan 95 derajat di bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya kita masuk ke lokasi relatif. Nah, di lokasi relatif ini adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya, lokasi relatif adalah geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kita juga akan masuk ke konsep yang ketiga, yaitu keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini, konsep ini mengacu untuk kemudahan mencapai satu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah, atau konsep ini mengacu kepada ketersediaan fasilitas atau prasarana yang memudahkan kita ke suatu tempat. Contohnya itu adalah dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Pulau Mentawai. Maksud dari pernyataan contoh tersebut adalah Jakarta akan lebih mudah dijangkau oleh dari Kota Padang. Maksudnya kalau dari Jakarta ke Kota Padang itu hanya memakai pesawat sekitar 2 jam. Dengan semudah itu kita akan sampai. Sedangkan berbeda dengan dari Kota Padang ke Pulau Mentawai, kita harus dulu ke pelabuhan, naik kapal, lalu transit, dan biasanya memakan waktu yang lebih lama. Bisa saja 1 hari, ya kan, melalui transportasi laut. Nah, keterjangkauan ini berkaitan dengan kemudahan masalah lain seperti kan. Nah, misalnya tadi kita daripada ke Solo karena prasarana yang terlalu lengkap, yaitu jalan yang mulus ataupun pom bensin ataupun listrik yang memudahkan kita untuk menjangkau daerah tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep keempat, yaitu ada pola dan morfologi. Konsep pola ini mengacu pada susunan penyebaran fenomena pada ruang bumi. Contohnya adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Nah, ada pola memanjang, pola sejajar, pola dan lain pola lainnya. Selanjutnya itu adalah konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses dari pengangkatan penurunan melalui proses geologi. Nah, contoh seperti adalah pulau-pulau, daratan luas, pegunungan, dan lembah. Nah, morfologi itu bagaimana permukaan bumi itu terlihat oleh mata kita. Misalnya adalah proses pengangkatan, terjadinya pegunungan, penurunan, terjadinya lembah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita sudah masuk ke konsep keempat. Nah, Bapak ada pertanyaan bagi Anda ya. Coba Anda analisis narasi yang Bapak berikan. Narasinya gini, misalnya dari Kota Padang ke Pariaman itu menempuh jarak sekitar 50 km dan menempuh waktu sekitar 30 menit. Lalu di pesisir tersebut ada bentuk perairan berupa pantai dan juga pola masyarakat yang mengelilingi yang menyebar di tepi pantai. Nah, dari tadi tersebut kita akan mendapatkan konsep geografinya. Misalnya ini ya, dari Padang Pariaman tadi kita menempuh jarak sekitar 30 km. Berarti itu adalah memanfaatkan konsep jalan tadi. Nah, yang waktu tadi juga termasuk ke konsep jarak. Lalu bagaimana dengan morfologi pantai Pariaman tersebut yang tadi dari pantai itu masuk ke konsep morfologi dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pola kelima, konsep kelima ya teman-teman. Dan Anda semua wali. Nah, konsep selanjutnya itu adalah aglomerasi dan intervensi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat kelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat kota, mereka cenderung untuk kelompok sehingga timbulnya pengelompokan kemungkinan seperti daerah elit, daerah kumuh dan sebagainya. Contohnya di Kota Padang ini adalah pusat perekonomian, pusat perdagangan dan pusat pendidikan.
otomatis masyarakat mengelompok dong untuk membentuk pengelompokan Kota Padang ini. Lalu nanti daerah elit itu ada, misalnya daerah elit yang arah ke Raja Yerusalem itu adalah pemukiman elit, serta pemukiman itu berada di pinggiran kota, misalnya bypass, Suranji ke atas itu terlihat banyaknya pemukiman umum, apalagi di sekitar rel kereta api. Nah, konsep ini berkaitan dengan hubungan mereka. Lalu kita masuk ke interaksi dan interdependensi tersebut. Konsep interaksi dan interdependensi ini berhubungan dengan balik atau keterkaitan wilayah, teman-teman. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Maka kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan orang desa membutuhkan sesuai teknologi dari kota. Nah, kota Solo dan kota Padang tadi, kota Solo menyediakan sayur-mayur, buah-buahan yang akan kita ekspor ke kota Padang, sedangkan kota Padang memiliki teknologi ataupun itu sumber perikanan yang melimpah dan bisa juga diekspor ke kota Solo. Seperti itu narasinya ya. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang ketujuh. Konsep selanjutnya itu adalah nilai kegunaan atau diferensiasi area dan diferensiasi area. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki oleh suatu tempat atau wilayah. Misalnya ini gambar ilustrasi pada di atas ini adalah gambar sawah, berarti wilayah ini cocok sebagai pertanian. Nah, selanjutnya diferensiasi area itu menambahkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh ini adalah masyarakat yang memiliki pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan bekerja sebagai pekebun atau petani. Selanjutnya, konsep selanjutnya adalah keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya dari kami dia mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah itu. Oke, sekian materi yang Bapak sampaikan mengenai konsep dasar geografi. Nah, sepanjang Bapak menerangkan, apakah Anda memahami apa yang Bapak sampaikan? Oke, berarti Anda paham semua ya mengenai materi yang telah Bapak sampaikan mengenai konsep dasar geografi. Oke teman-teman, oke anak-anak sekalian, karena Bapak rasa pembelajaran ini telah berakhir dan Anda tidak memiliki pertanyaan ataupun tambahan materi untuk Bapak akan menutupnya dengan tugas bahwasanya karena kita membahas konsep dasar geografi, coba Anda jelaskan secara berkelompok mengenai Kota Padang ini apa saja konsep-konsep yang di konsep dasar geografi yang ada di Kota Padang. Oke, tugas itu akan kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya dan pada pertemuan kali ini Bapak rasa cukup dan terima kasih kepada Anda. Oke, baik Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.